والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, ini jadi akhir mataf atau edisi terakhir dari 4 kajian serial kajian spesial Ramadan berkaitan dengan pembahasan tuntunan Islam dalam menyikapi sikap ghulu, ekstremisme dan terorisme. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, terakhir pembahasan kita kemarin hari setelah berbicara tentang sebelumnya sebab terjadinya ataupun munculnya pemikiran ghulu ekstrim dan aksi-aksi terorisme itu. Pada pertemuan kemarin kita menyebutkan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kalau sudah kita tahu sebabnya, apa solusinya? Kita menceritakan cara penanggulangan radikalisme dan terorisme itu hanya satu. Dan itu yang kita sarankan kepada para pelaku kebijakan. Karena aksi ini muncul dari agama, ataupun lebih tepatnya su'ul faham terhadap dalil-dalil agama, kesalahan dalam memahami dalil agama. Makanya tidak ada yang bisa mengobati penyakit ini kecuali para ulama rabbaniyun. Wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun minal qur'ani aw min sunnati wattabibu dzakal alimu rabbani. Kejahilan itu adalah kebodohan. Kejahilan itu adalah penyakit yang membunuh. Dan obatnya itu cuma 2 komposisinya, tapi cara mengaduknya itu sama. Itu pernyataan Imam Ibnul Qayyim. Nasun minal Qur'an atau min sunnati. Nas Al-Quran
ataupun nas sunnah. Semua firqah itu berdalil dengan Quran dan sunnah. Tapi untuk tarkib, mengatur komposisi Quran sunnah itu, tabibnya, dokternya, itu harus al-alim ar-rabbani. Karena kalau bukan al-alim ar-rabbani, Quran itu dengan su'ul faham dan su' penafsiran itu bisa menjadikan orang tergelincir dari kebenaran. Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain mengatakan, kesesatan itu kalau Anda perhatikan itu seperti al-akhafish, kelelawar yang bermain selalu dalam ranah-ranah gelap, mencari tempat gelap, senang dia. Ketika datang yang terang, pura-pura tengok. Itulah kelelawar. Seperti itu kesesatan. Cukup Anda terangkan Qur'annya, Anda terangkan hadisnya, maka kesesatan itu akan lari dengan sendirinya. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau Anda menyimak kajian ini dari awal kajian kita memahami ada dua hal yang paling penting yang harus kita sadari dalam pembahasan terorisme dan radikalisme ini. Yang pertama, dan dua hal ini selalu menjadi bibit munculnya pemahaman ini dan aksi-aksi teror. Yang pertama, tentang manhaj ahli sunnah terhadap pemimpin muslim, al-zalim, yang zalim. Manhajnya seperti apa? Puncak masalah ataupun bibit dari masalah muncul pemikiran itu di poin pertama tadi. Yang kedua, mencela para ahli ilmu. Mencela para ahli ilmu. Menganggap referensi umat terhadap alim-alim tertentu itu bukan rujukan representatif yang bisa dirujuk kepada mereka dalam kondisi-kondisi perkara besar ini. Itu dua hal itu puncaknya. Maka ketika hari ini jamaah kaum muslimin kita mau berbicara tentang syubhat dan jawab. Ini syubhatnya banyak sekali. Banyak sekali. Yang saya ceritakan kemarin, kawan saya orang Turkistan di Yaman itu hampir tiap hari duduk. Muhajir Ajlis Ma'ak. Saya duduk dengan antum. Masalah apa? Oh, ini seperti ini, gimana betul yang betulnya? Saya tiap hari kerja saya menjelaskan yang betul itu seperti apa. Rupanya jauh dari saya, posisi saya pulang ke Indonesia ketika itu, pulang sementara. Kawan kita ini tidak punya rujukan baru yang bisa dia jadikan sandaran. Akhirnya dapat kawan yang salah. Orang Turkistan. Memang mereka sudah terzalimi di negeri mereka sendiri. Kalau dapat bibit ini lagi di tempat lain, itu seperti Anda melemparkan korek api ke dalam bensin itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau berbicara tentang syubhat, orang yang paling saya sukai itu dalam menjawab syubhat itu, kalau bukan Ibnu Taimiyah rahimahullah, muridnya Imam Ibnu Qayyim. Yang lain belum pernah kita lihat seperti dua orang ini. Itu kalau menjawab syubhat ke akar-akarnya. Jadi kalau Anda membuka Majmu' Fatawa, itu beliau tidak pernah menjawab satu syubhat dengan satu jawaban. Beliau selalu mengatakan, hadhil batil min iddatil wujuh. Ini batil dari sekian segi pandangan. Mana kebatilannya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Itu alasan dibalik kenapa dua sosok ini sangat dimusuhi. Yang membulai handik itu. Karena memang seperti itu. Imam Ibn Taimiyah itu kalau menjawab itu dari akarnya. Seharusnya secara tidak langsung jamaah kaum muslimin kita juga menyarankan
Para pelaku aksi itu yang selalu berdalih dengan Ibnu Taimiyah, Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Coba baca kitab mereka itu dengan sebenar-benarnya. Bukan dari mereka asal pemikiran ini. Tapi muncul pemikiran ini kesalahan kalian dalam membaca buku dan kitab-kitab mereka itu. Barangkali ini syubhat pertama, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah kita bicarakan kemarin hari. Kita mengatakan kembali kepada para ahli ilmu, ar-rasikhin, yang dikenal oleh umat sebagai para ahli ilmu pembawa petunjuk, manaratul huda. Mereka memunculkan pertanyaan. Kami juga kembali kepada para ahli ilmu. Kalau bercerita ahli ilmu, bukan kalian saja yang punya ahli ilmu, kami juga punya ahli ilmu. Bahkan kami menilai ahli ilmu yang kalian anggap sebagai ulama rujukan itu bukan ulama. Jadi kembali ke poin kedua tadi, mencela alim. Asaghirun nas, orang tidak punya apa-apa, tidak punya keilmuan apa-apa, bahkan latar belakang keilmuannya itu dipertanyakan. Mencela alim yang dikenal dengan latar keilmuannya. Itu tanda kiamat, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anda jangan berpikir mereka itu membenci alimnya. Bukan itu yang mereka benci. Tapi mereka membenci ilmu dan fatwa-fatwa yang dinukilkan dari para ulama tersebut. Hasan Al-Basri mengatakan, apa kalian berfikir Rafidhah itu membenci sahabat? Tidak. Apa hubungan Rafidhah dengan sahabat? Syiah Rafidhah, apa hubungannya dengan sahabat? Syiah Rafidhah membenci sahabat? Bukan. Jangan bodoh kita. Yang mereka targetkan itu Quran hadisnya, karena itu melalui sahabat. Kalau pembawanya sudah jatuh, artinya Quran dan hadis bisa dipertanyakan. Oh, kami tidak menerima hadis ini, ada sahabat ini. Itu dikambing hitamkan. Kalau tidak, dalam sejarah apa hubungan sahabat baginda Rasul dengan Syiah Rafidhah? Kenapa bencinya segitu sekali? Hasan Al-Basri mengatakan, jangan kaum muslimin ini bodoh. Yang mereka targetkan itu, ketika ada seorang takfiri hari ini yang punya pemahaman ekstrim ini, mencela Syekh Fauzan, mencela Ibnu Baz, mencela Ibnu Utsaimin, mencela Syekh Albani, Anda berpikir mereka membenci mereka? Bukan. Coba cari nukilan-nukilan mereka, pasti nanti banyak nukilan mereka dari Ibnu Utsaimin, Ibnu Baz, Syekh Albani. Yang mereka benci bukan itu, yang mereka targetkan itu fatwa mereka itu tentang aksi mereka. Nyambekna Ibnu Baz enggak ada masalah. Albani tidak ada masalah. Cuma masalahnya ketika fatwa mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka inginkan. Jadi itu kontradiktifnya ahli batil. Walaupun pada satu titik tertentu mengatakan ini kami tidak terima. Tapi saya pernah membaca salah satu buku rujukan mereka, hadisnya sahahu Albani, sahahu Albani, hasanahu Albani, disahihkan Albani, dihasankan Albani. Tashih dan tadhif itu produk ijtihad. Anda menerima produk ijtihad Syekh Albani, tapi di poin yang lain Anda mempertanyakan kealiman beliau. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bertanya balik. Kalau sekiranya ulama kami bukan ulama bagi kalian, ya sebutkan siapa ulama kalian. Merujuk ke pernyataan Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ulama huda, pembawa petunjuk itu yusna alaihi fil mala. Dia dipuji oleh banyak kaum muslimin dari negara-negara yang berbeda, dari tempat-tempat yang berbeda. Mereka selalu dijadikan rujukan. Wa ghaltatuhum aqal min sawabihim.
Para ulama pembawa petunjuk itu salahnya harus lebih sedikit dibandingkan benarnya. Bila salah daripada betul. Kalau ada orang alim tiba-tiba tiap hari kerjanya itu memperbaiki kesalahannya, laki maaf baru salah. Pernyataan saya kemarin salah, tulisan saya itu salah, ini itu salah. Rupanya produk salahnya lebih banyak dibandingkan produk betulnya. Itu dipertanyakan kealimannya. Seharusnya alim itu produk salahnya lebih sedikit. Falasna bimaksumin, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Durar As-Sunniyah mengatakan, kami bukan orang-orang maksum, bisa salah. Bahkan menariknya itu kalau anda membaca pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kalau saya salah 100 kali kata beliau, atau 200 kali, apakah anda meninggalkan apa yang saya bawa dari kebenaran? Bukan seperti itu cara berinteraksi dengan fatwa para ulama. Menariknya itu 100 kali, 200 kali saya salah, anda meninggalkan saya, tidak menegakkan hujjah kepada saya? Bukan, kata beliau. Lastum bi ahaq, kalian tidak boleh mengingkari kami, itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga kalian tahu betul-betul kalau yang kami lakukan itu salah. Buktikan kalau yang kami lakukan itu salah, baru boleh mengingkari. Kalau kalian belum bisa membuktikan, tugas kalian itu sukut dan tawakuf, berhenti saja. Duk mata ile, kalang-kalang ile, pelajari lo. Kalau kami salah 100 kali, 200 kali, apakah kebenaran yang kami bawa kalian tinggalkan? Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau bisa salah 100 kali, 200 kali, karena beliau pemimpin di zamannya, punya ribuan fatwa di zamannya. Dari ribuan itu kalau salah 100, kalau salah 200, itu masih kategori sedikit dibandingkan kebenaran yang beliau bawa itu. Maka kita bertanya balik, ulama kalian siapa? Terpenuhi tidak kriteria ulama rasikhin? Dijadikan ulama kalian oleh umat sebagai rujukan? Ketika mereka membutuhkan fatwa, membutuhkan ini itu, mereka bertanya kepada para ulama kalian? Tidak. Yang disebutkan ulama oleh mereka itu bukan rujukan umat. Ataupun kalian mendakwakan tidak ada lagi orang alim di zaman fitnah seperti ini. Semua sudah termakan fitnah. Kalian sudah mendustakan hadis baginda Rasul, innallaha yab'asu ila hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sana may yujaddid laha dinaha. Allah akan utus setiap kepala 100 tahun, artinya selesai 100 tahun diutus lagi mujaddid, diutus mujaddid, diutus mujaddid. Sebutkan siapa mujaddid menurut kalian pada abad ke-15 Hijriah ini. So mujaddid. Mungkin hana pastina. So ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka mengatakan kami tidak menerima fatwa dari para ulama yang dekat dengan sultan. Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin itu dekat dengan raja itu. Gaji mereka dari pemerintah, tidak mungkin netral. Ini penyebabnya suudzon dulu. Nyaka beruati sekakana. Ini suudzon penyebabnya. Anda masalah dekat dengan pemerintah, dari dulu banyak ulama yang dekat tidak masalah. Harun Ar-Rasyid dengan Syafi'i, Imam Syafi'i memang pernah digiring dari Yaman itu dibawa ke Kufah itu, ke Baghdad dalam kondisi terborgol karena dituduh. Ada yang membenci beliau sehingga menuduh Imam Syafi'i ini kan ahli bait beliau. Ingin membuat pemerintah, ingin mengkudeta khilafah ini. Tapi akhirnya terbukti beliau tidak salah dan jadi orang dekat Harun Ar-Rasyid. Bahkan ingin diangkat sebagai qadhi, beliau menolak. Imam Syafi'i, Imam Zahid dikasih banyak, beliau menolak. Enggak, saya seperti dulu saja. Imam Malik kurang apa dengan sultan? Beliau mengajarkan anak khalifah itu. Mentor untuk anak khalifah. Khalifah Al-Mansur datang ke Madinah, membaca kitab Muwatta. Wahai Imam Malik, kitab ini kita jadikan undang-undang untuk khilafah kita.
Tidak boleh orang berbicara tentang agama kecuali dengan Muwatta Malik. Kalau itu jadi diterima, permohonan itu diterima oleh Imam Malik, kita sekarang semuanya Maliki. Ana Syafi'i. Kan susah huruf Aceh. Kita semuanya Maliki hari ini. Tapi Imam Malik itu imam ahli hikmah. Jadi mengatakan tidak, ya khalifah tidak, jangan lakukan yang kangkan ron. Apa yang kangkan? Ahlul amsar yakhtalifun. Sekarang para ulama berselisih. Tinggalkan mereka demikian. Itu keberkahan dari Allah. Bukan semua ilmu itu ada di Muwatta. Banyak ulama di luar itu. Biar seperti Rasul meninggalkan mereka demikian. Kedigekun kapah tahajud. Coba anda bayangkan hari ini ulama membawa proposal kepada pemerintah. Madhab harus sabar. Jamun pemerintah me proposal ke ulama. Madhab sabar je. Obey. Tuh yang betul ulama teman. Yang mana yang ulama ini? Yang menolak proposal pemerintah satu madhab, ataupun yang membawa proposal kepada pemerintah untuk satu madhab. Oh tidak, orang mudah berselisih. Perselisihan mereka itu ilmu. Semuanya punya dalil, tinggalkan mereka. Kalau kita sempitkan jadi madhabnya cuma Muwatta, sempit sekali amaliyah umat ini. Akhirnya anaknya dititip. Itu Al-Amin, Ma'mun dititip ke Imam Malik. Ini bereh ulama, ini anak saya ini, bubut. Kurang apa dekat Malik dengan penguasa. Baca Imam Alis itu kayanya luar biasa. Tiap bulan itu datang ribuan dinar dari khilafah Islam di masa itu. Lis Ibnu Sa'ad, Auza'i, para a'imah besar itu. Itu orang-orang dekat dengan penguasa. Apakah dipertanyakan kealimannya? Tidak. Masalah dia punya hal yang tidak baik dalam dirinya, itu antara dia dengan Allah. Tapi kealiman itu tidak dipertanyakan karena seseorang dekat dengan penguasa. Hari ini mereka mengatakan kami tidak menerima itu ulama ulama dekat dengan sultan, dipertanyakan itu. Nah, itu enggak netral itu. Dekat dengan sultan, menerima gaji negara, mana bisa ulama seperti itu. Jadi ulama seperti apa yang kalian mau? Yang tebit tamang penjara, tebit keluar masuk keluar, itu baru ulama itu. Saya katakan kemarin, kalau seperti itu jangan ambil Ibnu Utsaimin, jangan ambil Ibnu Baz, ambil Albani saja, itu keluar masuk penjara itu. Tidak punya gaji negara itu. Si Albani enggak punya gaji negara. Bukan semua yang keluar masuk penjara itu ulama. Cuma beda kalau ulama masuk penjara. Penjara itu jangan diidentik kalau udah masuk penjara kaji ke alim. Yang khawatir tamang penjara lagi. Jangan seperti itu. Tapi beda kalau Anda baca sejarah bagaimana ulama masuk penjara. Ketika dia keluar seperti apa. Ibnu Taimiyah itu seperti apa keluar dari penjara. Apa yang beliau hasilkan. Tapi tanyakan ke ulama mereka. Ulama kalian yang keluar masuk negara itu, penjara itu. Keluar dari penjara pukul pegat. Apa yang dihasilkan? Syekh Albani mengatakan, itu sebelum beliau diminta, Syekh kisahkan tentang Anda masuk penjara itu. Beliau tersenyum, tertawa Syekh Albani. Saya, kata beliau, tahun 1960-an itu di Suriah, beliau sibuk dengan majlis taklim, ngajar sana ngajar sini. Seperti kita ini, sibuk dengan majlis taklim. Tidak punya waktu untuk diri sendiri, tidak punya waktu untuk mengembangkan diri, tidak punya waktu untuk menulis, untuk membuat karya-karya untuk umat. Sibuk majlis, bengah majlis, malam majlis. Kata beliau, majlis saya jauh-jauh itu di Suriah. Pergi keluar kota itu, oh dahsyatnya luar biasa. Habis wate bak jalan. Cuma yang heran kita sekarang, para asatidah kita suka dengan model seperti itu. Habis di minggu bak jalan, kajian 2 jam. Kalau kita didik umat di kampung kita itu, tegak tauhid, tegak akidah, tegak sunnah.
dalam durasi waktu 1 minggu itu. Itu yang dikeluhkan oleh Syekh Albani. Saya membaca Mukhtasar Sahih Muslim karya Imam Al-Mundhiri. Ketika saya lihat mukhtasarnya, kurang sereg kata beliau. Kurang pah. Nampah lun tulis 3 tu. Mukhtasar ala Syekh Albani terhadap Sahih Muslim. Cuma waktu tidak punya, sibuk dengan kajian. Akhirnya ditangkap oleh pemerintah Suriah. Ketika itu memang ditangkap banyak aktivis Islam, ditangkap. Dianggap mereka para pelaku kudeta, pembawa misi-misi politik dan macam-macam. Syekh Albani tertuduh, ditangkap. Diizinkan saya membawa Sahih Muslim dan 1 pensil. Lain hanjit me. Sahih Muslim tengah ke pubur Sahih Muslim, kajit me jo kitabnya hana masalah. Pensil 1. Beliau girang luar biasa, alhamdulillah. Polpena Sahih Muslim, nah apalagi kemarin kita mengkritisi Mukhtasar Al-Mundhiri, ya sekarang beliau membuat kitab Mukhtasar Sahih Muslim versinya Syekh Albani. Dita'liq lagi. Di kitab itu langsung dita'liq. Keluar dicetak. Jadi penghasilan untuk beliau, jadi buah karya untuk umat. Itu beda alim masuk penjara. Yang aneh para pelaku aksi itu saya kaget juga itu. Ada satu kawan itu pernah melakukan aksi itu. Anda di penjara, kok ada anak yang baru lahir? Yang pajan lahir. Di penjara pajan lahir. Nak cara Ustaz. Itu buah karya juga. Cuma beda ulama, saya bilang beda ulama itu. Kalau ulama kali Hamka masuk penjara, lahir karya. Fulan masuk penjara, lahir karya. Itu beda ulama. Masuk penjara tidak ada indikator kalau dia alim. Tapi saya bisa mengatakan kalau dia keluar dengan karya, itu menunjukkan dia itu seorang alim. Penjara itu bala, cobaan itu. Para ulama dicoba bukan cuma sebatas dengan penjara. Cobaan macam-macam. Kadang kita para penuntut ilmu itu, para da'i itu cukup cobaan kita para jamaah. Ngan jamaah kathib, hana pilih sama penjara. Iya. Cobaannya macam-macam. Ada yang dengan penjara, ada yang bukan. Tapi itu bukan indikator kealiman. Ulama-ulama besar banyak yang tidak dipenjara. Yang dipenjara cuma segelintir kecil dari mereka. Bukan hebat. Kebanyakan dari mereka dipenjara karena tuduhan-tuduhan palsu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang paling sering saya dapatkan ini. Ulama Saudi itu Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin itu bukan ulama konsisten. Ketika perang Rusia, Afghanistan berbondong-bondong dari Saudi, syabab itu fatwa para ulama berangkat jihad. Tapi kenapa ketika Amerika di Irak mereka tidak memerintahkan untuk berjihad? Apa bedanya? Itu tidak konsisten. Kita sama sekali tidak mendakwakan fatwa ulama itu semuanya benar. Mereka semuanya maksum. Tapi ini lahir dari su'udzon. Ada buruk sangka terhadap para ulama. Saya menarik ada kutipan dari para ulama terdahulu. Idza dhaharal fitnah, idza aqbalatil fitnah. Ketika muncul fitnah, yang paling tahu tentang fitnah itu ulama. Wa idza adbaratil fitnah. Kalau fitnah itu sudah hilang, semua orang tahu hikmahnya. Ketika muncul revolusi Arab itu, Arab Spring itu, para ulama itu, ulama ahlu sunnah yang saya maksud, bedahdang mbak menjelaskan bahayanya revolusi itu. Orang awam tidak sadar itu. Ketika muncul fitnah yang tahu cuma ulama aja. Tapi ketika sudah seperti hari ini, orang awam di Yaman, orang awam di Suriah, orang awam di Libya,
Di Tunisia sekarang mulai ngomong, butuh ya Wak Haji. Hana lagi nyawa katanya kita dengar Wak Haji. Ya, karena fitnahnya sudah pergi. Ketika melihat dampaknya, hasilnya, itu baru seluruh kaum muslimin tahunya. Tapi ketika awal muncul, yang tahu cuma ulama itu. Bahkan orang mencaci maki ulama, padahal mereka di atas burhan dan ilmu. Itu yang terjadi. Para ulama kadang-kala menjaga kondisi, memfatwa jihad ini itu. Tapi kita suudzon, nyan pasti pesanan Amerika. Itu pesanan Amerika. Itu pesanan ini, itu pesanan itu, pesanan penguasa. Kalau sekiranya mereka itu bukan para ulama huda, para pembawa petunjuk, saya rasa pasti Allah akan menyingkap kedok-kedok keburukan mereka. Tapi sampai hari ini keburukan dan kedok itu tidak tersingkap itu. Itu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini fitnah baru muncul baru kemarin. Saya tidak tahu di Jember itu ada diskusi tentang ini. Salah satu mantan narapidana teroris, kemudian ada ustaz-ustaz salaf di sana. Mereka berdialog panjang itu tentang ulama Najdiyah itu. Muhammad bin Abdul Wahab dan keturunannya dan ulama-ulama di belakangnya itu cikal bakal pemikiran ekstrim radikal. Buktikan dengan kitab mereka. Tidak bisa dibuktikan itu. Kalau para ulama Najdiyah itu takfiri, buktikan. Mereka punya kitab, punya ini. Tinggal buktikan saja. Ada yang diupayakan untuk dibuktikan, rupanya terbukti mereka salah memahami pernyataan para ulama. Walaupun kita mengatakan ulama Najdiyah itu ramai, itu ribuan ulama dari generasi-generasi itu. Tidak mungkin semua fatwa mereka itu benar mutlak, pasti ada yang salah karena mereka tidak maksum. Tapi yang harus kita tahu ada dua bibit teroris itu. Bibitnya pertama apa? Khuruj terhadap hukam, terhadap hakim, keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Yang kedua apa tadi? Mencela ulama. Dua poin ini pernah tidak Anda dapati di karangan para ulama-ulama Wahabi Najdiyah itu? Pernah kita dapatkan? Tidak pernah. Muhammad bin Abdul Wahab, anaknya Abdullah, cucunya, itu semuanya punya karya-karya yang mereka tinggalkan. Pernah tidak mereka menyuruh itu untuk khuruj? Pernah tidak mereka mencela para ahli ilmu? Karena dua ini bibit teroris. Sekarang para ulama yang ada di Saudi hari ini itu menerima ilmu dari ulama sebelumnya, estafet itu berlanjut. Kenapa tiba-tiba pemikirannya sudah berubah? Kalau kita dakwakan, memang puncak teroris dari sana. Justru bagi Saudi Arabia, pemikiran ini itu pemikiran impor. Masuk dari luar. Bukan muncul dari ulama, dibawa keluar. Dari luar masuk para ulama, mereka itu sibuk memberantasi pemikiran-pemikiran ini. Jadi dakwakan para ulama Najdiyah itu tidak bisa dibuktikan. Kecuali Anda maksud ekstrim itu ketika mereka mendakwahkan tauhid. Karena sekarang kita dakwahkan tauhid ekstrim. Radikal daron. Puhana pembahasan lain itu banyak para ustaz yang mengatakan ke saya hari ini. Ustaz Haji, ada pembahasan lain selainnya? Radikal daron. Ya. Kalau Anda maksud mendakwakan tauhid radikal, betul ulama Najdiyah itu radikal. Tapi kalau Anda maksud itu tentang terorisme, ekstremisme yang muncul hari ini dari mereka, bukan. Buku mereka menjadi syahid dan saksi untuk permasalahan ini. Dan terbukti estafet ilmu selanjutnya tidak ada dari ulama-ulama di sana yang pemikiran seperti itu. Entah apa maksud kemarin dalam perdebatan terakhir ini digiring opini demikian. Karena dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya itu yang selalu menggiring opini negatif untuk dakwah mereka itu kalau bukan sufinya itu keterlaluan, Syiah Rafidah, sekuler, orang-orang itulah.
atau orang yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang salah tadi itu. Jadi ulama Najdiyah itu jauh dari itu. Kita mempelajari kitab mereka. Kenapa kita jadi yang membantah pemikiran-pemikiran itu, bukan justru jadi penyokong itu. Itu dipertanyakan. Mereka juga mengatakan kami tidak mengambil fatwa ulama qaidun. Ulama kalau duduk di singgasana itu bukan fatwa itu yang kami butuh, tapi kita butuh fatwa dari ahli sughur. Orang di front jihad di depan itu. Fatwa mereka kami ambil. Kalau fatwa ulama jihad ini itu macam-macam tapi duduk saja kerjanya, itu ulama qaidun. Apa dalih kalian? Mereka mengatakan Imam Auza'i, Ibnu Mubarak pernah mengatakan idza ikhtalafan nas fi syai'in fanzur ma alaihi ahli thughur. Kalau orang berselisih tentang satu perkara, maka lihatlah apa pendapat ahli sughur. Ahli sughur itu yang menjaga pertahanan kaum muslimin, para mujahidin. Syekh Abdul Hasan ketika menjawab syubhat ini mengatakan, sampai hari ini saya belum menjumpai asar ini bersanad. Itu yang pertama. Asar yang disebutkan itu Auza'i, Ibnu Mubarak itu tidak bersanad. Memang dinukilkan oleh banyak para ulama salaf tapi tidak bersanad. Dari sisi sanad itu sudah dipertanyakan. Selanjutnya Auza'i, Ibnu Mubarak ini berbicara tentang idza ikhtalafan nas, kalau kaum muslimin berselisih tentang sesuatu. Ini berbicara tentang khilafiyah. Kalau masalah tadi terorisme itu khuruj terhadap para pemimpin, itu bukan masalah khilafiyah yang harus kita kembali kepada para ulama mujahidin. Itu bukan khilafiyah, usul itu. Usul. Kalau Anda baca Al-Lalikai itu syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah, itu terkejut kita. Bagaimana urgensinya usul tidak keluar dari ketaatan pemimpin. Menukilkan dari Imam Bukhari mengatakan laqitu akthar min alfi ulama'il amsar min aqtari biladil muslimin. Saya menjumpai lebih 1000 para ulama dari seluruh dunia Islam, kata beliau. Beliau sebutkan Khurasan, Baghdad, Kufah, Madinah, Mekah, Yaman, ini itu beliau sebutkan. Lebih 1000 dan beliau sebutkan namanya Imam Bukhari. Beliau sebutkan namanya fulan yang pernah saya jumpai. Semuanya mereka sepakat alla nunazi'ul amru ahlahu, untuk tidak mengkudeta para penguasa, para pemimpin itu untuk perkara kepemimpinan mereka. Wala yurasaifu ala ummati Muhammad, dan untuk tidak mengangkat senjata terhadap umat Muhammad. Itu saya dapatkan dari lebih 1000 ulama amsar. Itu usul, bukan masalah khilafiyah. Yang harus kita kembali kepada para ulama mujahidin. Ini yang selalu jadi syubhat, pemimpin ditaati jika muslim yang baik. Tapi kalau dia melakukan hal-hal membatalkan akidah dengan kufur, kemunafikan, mereka tidak lagi ditaati. Berdasarkan hadis Rasul mengatakan illa, kecuali antarau kufran bawahan, kalian melihat kufur yang nyata. Lahum fihi minallah burhan, kalian itu punya burhan dari Allah tentang kekufuran mereka. Dalam hadis yang lain, illa masallu, kecuali mereka masih salat. Mereka pemimpin itu banyak dari mereka yang meninggalkan salat. Banyak dari mereka melakukan kekufuran, melakukan hal-hal kesyirikan, melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman mereka. Ini pembahasannya panjang ini. Mendakwakan pemimpin itu sudahkah kafir? Itu butuh proses panjang. Membuktikan yang mereka lakukan itu betul-betul sudah mengeluarkan mereka dari Islam. Kalau betul mereka melakukan kekufuran itu, menghukumi mereka kufur sebagai kafir dengan perilaku mereka, itu butuh proses panjang lagi.
Kalau betul, mereka betul-betul kafir itu. Kalau betul demikian, mengkudeta mereka keluar dari ketaatan mereka, itu butuh syarat panjang lagi. Dari proses pertama sampai akhir, siapa yang memutuskan? Orang jahil atau ulama? Ulama. Apa orang jahil tinggal tunjuk aja yang kafir, yang kafir, yang kafir. Man qala li akhihi yamrun kafirun, siapa yang mengatakan kepada saudaranya kamu kafir, faqad ba'a li ahadihima, maka akan kembali kepada salah satu dari duanya. Kalau bukan dia yang kafir, maka yang mengatakan itu kan kafir. Takfir itu bukan masalah gampang. Bukan masalah gampang. Menghalalkan darah itu bukan masalah gampang. Anda tahu hadis panjang itu, hadis Usama? Dalam peperangan, Usama sudah mengangkat pedang, tiba-tiba laki-laki itu mengatakan la ilaha illallah. Usama menganggap dia mengatakan la ilaha illallah, takut terhadap pedang yang aku angkat itu, dibunuh. Al-Bashir itu menyampaikan ke Rasulullah, tadi dalam peperangan Usama itu siapa itu? Hibbin Nabi, kekasih dari anak kekasih baginda Rasul. Sayang sekali Rasul kepada Usama. Hari itu marah luar biasa Rasulullah. Merah muka baginda Rasul. Yaqulu la ilaha, dia mengatakan la ilaha illallah. Kamu bunuh juga. Famada taqul, apa yang akan kamu jawab Allah? In jaa bila ilah, kalau besok hari kiamat dia datang dengan la ilaha illallah. Yang kepikir kero kejawaban. Ya, marah luar biasa itu. Takfir itu dawabitnya panjang. Para ulama mengarang kitab banyak itu. Dawabitut takfir, standar-standar baru kita kafirkan. Yang menariknya, para pelaku aksi ini mengarang kitab juga, Dawabitut Takfir. Maka jangan salah beli kitab. Nah, kitab Dawabitut Takfir, karena saya punya dua-dua ya. Saya dua-dua Dawabitut Takfir itu punya. Dawabitut Takfir pertama, bere. Yang kedua, kapalo lagu. Saya baca Dawabitut Takfir, tapi Dawabitut Takfir yang mana Anda baca itu? Karena untuk melegalkan takfir, mengkafirkan pemerintah, mereka membuat standar-standar yang kita jelaskan kemarin hari itu. Usul-usulnya dibuat itu. Oh, seperti ini kafir, seperti ini kafir. Yang penting pemerintah itu harus kafir, gimana cara? Ya. Yujahir bimaksiyah, mengkoordinir maksiat, dia sudah menghalalkan maksiat itu yang menghalalkan kafir. Jadi kafir orang takfiri itu, benang merahnya itu kafir tasalsuli. Kalau seperti ini, kalau seperti itu kafir. Ujungnya pasti kafir. Lagenyo, kafir. Lagenyo, ujungnya tetap kafir. Apapun caranya ujungnya fahuwa kafir. Karena itu untuk melegalkan selanjutnya. Kalau belum kafir, ya itu bermasalah. Tapi kalau sudah kafir, selesai. Maka bagi mereka itu darah gampang sekali. Ada kasus saya bertanya, itu yang meninggal bukan cuma yang Anda targetkan, ada yang lain itu. Ada polisi penjaga di sampingnya, ada TNI di sampingnya, ada fulan. Ini tamam mandumnya. Sesederhana itu. Tinggal buat jarau tentang tamam mandu. Ini pembahasan besar ketika dibicarakan oleh orang kecil. Orang tidak punya ilmu berbicara tentang perkara kecil. Illa masallu, kata Nabi, kecuali kalau mereka masih salat, jangan lakukan apa-apa. Sekarang kita lihat Pak Jokowi salat, kita pertanyakan, yang pasti riya. Kapan Anda masuk itu ke Anda tahu itu riya itu? Kadang kita di sini, ustadz yang salat di sini yang riya itu. Anda betulnya. Ya, kalau kata memang tugas kita cari itu. Masalah khuruj keluar dari ketaatan pemimpin itu masalah khilafiyah. Kita mengatakan itu bukan khilafiyah, itu usul. Awal di masa khilafah ketiga, keempat, itu memang diperselisihkan. Sehingga banyak salaf yang melakukan itu. Ketika ada tabi'in, ada dari kalangan sahabat kecil yang melakukan itu tidak melegalkan kita melakukan.
Karena sejarah sudah terpampang panjang. Akibat dari apa yang mereka lakukan itu seperti apa. Mereka berdalil cuma dengan perilaku mereka, menutup mata dari akibat dari perilaku itu. Ibnu Asy'as keluar itu orang-orang saleh itu harus amar ma'ruf itu, amar ma'ruf. Ketika keluar rupanya kemungkarannya lebih besar. Ribuan. Waq'atul Hurrah itu penduduk Madinah dihina habis-habisan oleh tentara Daulah Umayyah itu. Yang wanita dihalalkan. Konon disebutkan dalam riwayat itu sampai 3 hari puput punya galaju, bah berjerawatnya. Siapa suruh memberontak itu? Yang mereka jadikan dalil itu perilaku tokoh-tokoh itu. Tapi menutup mata apa efek dari perilaku itu. Para ulama ahlu sunnah ketika sudah mengetahui efeknya seperti ini, seperti itu, walaupun itu ada beberapa salaf yang melakukan, akhirnya mereka sepakat sebagai usul akidah. Dalam syarah Imam Nawawi, syarah terhadap Sahih Muslim Al-Minhaj, beliau menukilkan ijma' ulama'il muslimin, kata beliau. Ijma' ulama kaum muslimin tidak boleh keluar dari pemerintah yang sah. Walaupun dia mendapatkan pemerintahan itu dengan cara zalim, kemudian orang-orang sudah menerima dia sebagai pemimpin. Ada pemimpin, jadi pemimpin mengkudeta pemimpin sebelumnya. Tugas kita mentaati pemimpin yang sudah istiqrar itu. Yang sudah jadi pemimpin, diterima, dia mengatur sebagai pengatur, itu tugas kita mentaatinya. Jangan menirunya. Justru mereka mempertanyakan, bagaimana tidak boleh? Bahkan pemimpin itu sendiri hasil kudeta dari pemimpin sebelumnya. Sekarang kita kudeta dia. Semenjak kapan pemimpin-pemimpin yang bukan ahli ilmu itu dijadikan rujukan dalam ilmu? Jangan tiru perbuatan mereka yang salah itu. Walaupun ujungnya mereka jadi pemimpin. Kan dalam sejarah panjang kita banyak itu. Raja jadi raja mengkudeta raja sebelumnya. Presiden jadi raja, kalau dia jadi presiden di Yaman itu republik pertama dengan kudeta terhadap Imam Ahmad, imam terakhir dari kerajaan Yaman itu. Tapi itu tidak melegalkan kita melakukannya. Ini bukan masalah khilafiyah. Dan ini dalih yang saya pilih. Banyak sekarang yang di atas mimbar-mimbar mengajak kaum muslimin melakukan berbagai macam bentuk khuruj itu. Tapi mereka mengatakan kami tidak pernah nyuruh orang bom bunuh diri. Kami tidak pernah memerintahkan orang untuk melakukan aksi teroris. Kami cuma di atas mimbar itu menyebutkan kesalahan pemimpin. Pak, salah kamu. Kemarin kita sudah tahu. Tindakan itu lahir dari perkataan. Orang bertindak itu mendengar Anda ceramah, mendengar Anda khutbah, ada yang berapi-api. Ya, begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang sering kali para pelaku bom bunuh diri itu berdalil dengan kisah Ghulam Ashabul Ukhdud dalam Sahih Muslim. Anda tahu itu kisahnya panjang sekali. Nanti coba rujuk Sahih Muslim, kisah Al-Ghulam. Yang dia rela dirinya dibunuh untuk kemaslahatan sehingga masyarakat di masa itu masuk Islam. Boleh bunuh diri kata mereka, yang penting maslahatnya besar. Seperti si Ghulam. Ghulam itu kan beberapa kali sudah dicoba untuk dibunuh oleh raja, tidak berhasil dibunuh. Akhirnya dia mengatakan, wahai raja, kumpulkan manusia di tengah lapangan luas itu. Busur. Tepati ini, pelipis. Harus disino kenang, lo meninggal. Tapi dengan syarat ketika Anda lemparkan busurnya, Anda mengatakan Bismillah wa Rabbi hadal ghulam, dengan nama Allah Tuhan si pemuda ini. Raja tidak habis pikir. Dibawa tengah laut, dilempar ke laut, udip kembali dia. Dibawa ke atas bukit gunung, dilempar ke bawah, hidup lagi. Semua cara membunuh sudah dicoba. Ghulam ini enggak mati-mati. Akhirnya Ghulam mengatakan sendiri, saya di sini baru mati.
Tapi Anda yang busur, jangan lain. Anda berteriak mengatakan Bismillah wa rabbi hadzal gulam. Demi Allah Tuhan si gulam ini. Kalau Anda busur saya meninggal. Itu hadis dalam Sahih Muslim, ceritanya panjang. Itu cerita penduduk Yaman sebelum kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil boleh bunuh diri kalau sekiranya maslahat dari belakang bunuh diri itu itu dalil ini hanya kita baca yang kehnyonya itu. Coba Anda perhatikan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Gulam itu dia kalau betul mengatakan itu dalil bom bunuh diri, dia cuma membunuh dirinya sendiri, bukan orang lain. Drone bom bunuh diri, meninggal kok 20 roh aja drone. Gulam ini dia sendiri. Dan dia itu tahu dia pasti akan meninggal. Kan ini upaya rajanya, kiban cara ada pemati. Akhirnya dia memilih cara yang membuat orang lain masuk Islam. Ketika dibidik oleh raja, bidikan pertama, raja bersuara kecil, Bismillah wa rabbi hadzal gulam. Tidak tepat sasaran. Gulam berteriak yang keras suaramu. Bismillah wa rabbi hadzal gulam. Tepat sasaran, meninggal. Orang semuanya masuk Islam. Akhirnya digali parit, dibuat api yang berkobaran. Itu ashabul ukhdud, kutila ashabul ukhdud. Celaka para penggali parit, itu kisahnya. Orang sudah masuk Islam semuanya. Para ulama kita mengatakan gulam ini mulhamin. Rasul mengatakan sebelum kalian itu banyak orang-orang yang diberikan ilham. Salah satu mulhamin itu gulam. Kok bisa kita mengatakan gulam itu mulhamin? Mendapat ilham? Karena gulam itu tahu dia bagaimana cara dia meninggal. Tidak mungkin orang biasa tahu. Anda nggak tahu bagaimana Anda akan meninggal itu. Tapi gulam itu tahu, saya cuma bisa meninggal dengan cara itu. Maka para ulama, gulam itu bukan laki biasa. Rasul mengatakan banyak orang sebelum kalian itu yang mendapatkan ilham. Kalau ada satu dari kalian yang mendapatkan ilham, maka itu Umar bin Khattab. Tapi tidak ada lagi. Anali ya. Ilham tengok tiba-tiba kamu nampak ilham. Ilham. Ya baca-baca ilham. Kalau ada itu Umar kata Nabi. Tapi enggak ada. Karena kalau ada lagi setelah baginda Rasul, itu banyak yang mendakwakan diri Nabi. Karena kita kan tipikalnya seperti ini, bacut menumpak keramat, ya habis sudah yo. Sang-sang roh kiban. Kalau ada itu Umar, tapi tidak ada. Sebelum kalian banyak itu. Para ulama kita yakin, gulam dalam kisah Ashabul Ukhdud itu orang mulham. Karena tidak mungkin orang tahu bagaimana dia bisa terbunuh dan meninggal, caranya dia meninggal, kecuali mendapat ilham dari Allah. Yang kedua, gulam itu prediksinya benar. Dia tahu betul-betul maslahat ketika dia terbunuh. Akhirnya terbukti semua masuk Islam. Tapi hari ini yang mendakwakan itu, yang membawa pemikiran teroris dan radikal itu, mereka cuma memprediksi ini maslahatnya besar. Leh dipubut rupanya kacau lebih besar. Salah prediksi karena keterbatasan ilmu. Pernah tidak aksi itu yang berhasil? Tiba-tiba dengan aksi itu pemimpin kita berubah, saleh, taat, masyarakat berubah. Pernah seperti itu? Tidak ada. Yang ada setelah aksi itu, kacaunya lebih bermasalah. Lebih bermasalah, artinya prediksi Anda salah. Beda dengan gulam, jangan berdalil dengan gulam. Gulam itu meninggal, dia satu saja yang meninggal, orang semuanya masuk Islam. Kalau seperti itu saya pun mau itu. Long meninggal tira urang tamang Islam saleh, ada masalah, belum meninggal itu. Cuma kalau masalahnya kita meninggal konyol, kaum muslimin makin bermasalah, untuk apa kita wafat dalam kondisi seperti itu? Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak berbicara tentang kufurnya pemimpin macam-macam, karena itu pembahasannya panjang sekali untuk kita bicarakan.
Kita cukupkan di sini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.